Coba bayangin, kamu punya sahabat yang dari kecil berjuang keras bareng kamu. Tiba-tiba, ia ambil langkah ekstrim yang bikin semua orang terkejut. Lo bakalan gimana guys? Sedih karena sahabat berubah 180 derajat? Atau kesel karena alasan dia ngawur? Nah, gitu juga gue sama Eren Yeager. Awalnya kita semua sayang dia karena semangat dan keberaniannya. Tapi, tindakan terbarunya bikin fans dunia pro kontra. Jadi pertanyaannya, Eren Yeager itu sebenarnya pahlawan yang berjuang demi kebebasan atau ia malah korban takdir yang terjebak jadi penjahat? Mari kita cari jawabannya sambil santai sambil ngakak dikit, oke? Eren dibesarkan di desa Shigasina bareng mama papa Grisa dan adik angkatnya Mikasa. Waktu kecil, dia anaknya lincah, suka naik ke tembok. Ibarat anak kecil yang suka panjat pagar. Ayahnya sering kelihatan sibuk, pulang pagi pergi sore. Ngasih cerita cinta bumi Walmaria dan pulau sekitarnya. Sekilas sih biasa aja. Tapi semuanya berubah ketika kolosal Titan muncul dan ngeruntuhin tembok. Boom! Ibu Eren ketangkap Titan gede itu. Aduh, momen yang bikin Eren trauma banget. Bayangin kalau kita disuruh ngadepin monster yang tiba-tiba datang di rumah sambil di depan mata ibumu disikat sama Titan. Kebayang dong shocknya. Karena kejadian itu, Eren ngerasa dunianya langsung runtuh. Dia yang tadinya cuma pengen main gitar di rumah pohon, tiba-tiba sumpah bakal membunuh semua Titan. Saking marahnya dia, di balik kemarahannya ada luka mendalam, kehilangan ibu, rumah hancur, kalah telak sama monster. Trauma masa kecil ini semacam bahan bakar api semangat Eren buat ngelawan. Tapi juga meninggalkan ngenes dalam hatinya. Dari sini kelihatan sih kalau Eren punya motivasi kuat, tapi juga rapuh di dalam. Kayak main game misteri, diam-diam karakternya lagi sneak peek ke next level yang seru sekaligus horor. Setelah bertahun-tahun latihan militer dan jadi anggota Survey Corps, Eren akhirnya punya kesempatan buka rahasia dunia. Waktu tim survei balik ke Shigasina, mereka turun ke basement rumah Grisa dan menemukan buku harian. Boom! Di situ Eren shock berat. Ternyata dunia di luar Walmaria jauh lebih luas. Ada negara lain namanya Marley dan Eldia alias rasnya Eren yang dianggap monster di mata dunia. Kebayang gak sih? Eren yang tadinya pengen bunuh Titan, sekarang malah sadar kalau Titan itu nyambung sama politik dunia luar. Terus Eren malah nyamar ke negara Marley di episode 4 musim terakhir buat nebak situasi. Di sana dia lihat gimana hidupnya orang Eldian di tanah asing. Ada polisi rahasia, semuanya ada. Bahkan Eren baru nyadar kalau ayahnya, Grisa, sebenarnya orang Eldian yang dibesarkan di Marley. Wah, semuanya makin rumit. Pandangan Eren jadi berubah drastis. Dari anak yang Titan musuh utama, jadi Titan itu hasil kebijakan manusia. Dan ya, ada rencana besar yang selama ini gak kubayangin. Fase ini bener-bener mirror buat Eren. Dulu dia cuma fokus deket-deket sama Titan di sekeliling tembok. Sekarang dia baca kenyataan pahit. Ternyata dunia jauh lebih brutal. Kemandirian Eren diuji di sini. Bukan cuma lawan Titan secara fisik, tapi ia harus cerna soal sejarah keluarga, kepicikan manusia, dan bayar mahalnya kebebasan. Transformasi mentalnya tuh kayak anak SD yang tiba-tiba dikasih soal fisika kuantum. Bingung, tapi bikin mikir panjang, dan tentu aja bikin serius. Dan di sini semangat bebas Eren mulai meledak. Dia pengen bebas dari tembok, bebas dari musuh yang sebenarnya, bebas dari takdir yang ditulis oleh orang lain. Kalau ada satu kata kunci buat Eren, ya kebebasan, freedom. Dari kecil dia pengen bebas. Bebas dari ketakutan Titan. Bebas keluar tembok. Bebas hidup normal tanpa ancaman. Eren sering teriak, aku bakal bebas. Kayak yang diambil strike out dari novel distopian. Filosofi kebebasan ini lucunya jadi semacam kunci hidup dia. Tapi, dunia kayak menertawakannya. Soalnya makin ke depan, semakin kelihatan Eren ternyata terjebak sama takdir yang udah ditulis oleh orang lain. Kok bisa? Soalnya dalam Attack on Titan ada konsep patch, semacam kekuatan mistis penghubung semua Titan dan warisan memori.
Eren ikut turun-temurun inheritan Titan tertentu. Terus secara ajaib bisa lihat ingatan masa depan dari Titan Attack. Bayangin deh, kayak lagi main game open world, kemudian tiba-tiba muncul quest tertulis di level 10. Eren bakal ngeselin semua orang. Nah, gitu kira-kira. Eren jadi sadar akan kemungkinan masa depan. Bahkan sempat kerja bareng Zeke, saudara tirinya, untuk mewujudkan desire untuk masa depan. Di satu sisi, Eren ikutan percaya kalau ia nggak punya pilihan lain. Nasibnya sudah ditakdirkan buat ikut tentukan akhir dunia. Di sisi lain, dalam batinnya, dia tetap pengen negasi takdir itu. Pengen kebebasan yang sesungguhnya. Inilah puncaknya. Eren memutuskan mengambil jalan radikal, Rumbling. Singkatnya, dia menggunakan kekuatan founding Titannya alias Titan pendiri buat menggerakkan ribuan kolosal Titan di dinding yang tiba-tiba melangkah berjalan ke seluruh dunia. Dunia menjadi medan perang paling gila se-anime ini coy. Di satu sisi, Eren melihat aksi ini sebagai upaya terakhir untuk melindungi Pulau Paradis dan orang-orang yang dia sayangi. Tapi di sisi lain, jutaan orang tak berdosa terbunuh, kota-kota lenyap, konfliknya makin berat banget. Pengen bebas dan aman, tapi harus bayar dengan nyawa ribuan orang lain. Inilah muncul konflik moral besar. Fans dan karakternya sendiri kebingungan. Eren baik atau jahat sih? Armin sahabatnya sampai mewek kalau Eren harus mati atau enggak. Tapi juga nggak rela ngelihat darah tumpah. Mikasa yang dari dulu sayang banget sama si Eren sampai patah hati coy karena Eren udah bukan teman mereka lagi. Mereka bertanya, apakah benar jalan Eren demi kebebasan? Atau malah Eren terjebak konsep kebebasan yang terlampau brutal dan gak berperasaan? Setelah begini panjang lebar, kita sampai di pertanyaan inti. Siapa Eren Yeager sebenarnya? Hero yang tangguh atau malah anti-hero kelam? Jawabannya mungkin bukan hitam putih. Eren itu sosok kompleks. Dia punya sifat tragis sekaligus heroik. Dari bocah polos yang kena trauma, jadi pahlawan nasional melawan Titan. Lalu berubah jadi jenderal gelap, melakukan hal mengerikan. Ia punya mimpi luhur, kebebasan. Tapi metode yang dipilih jadi bikin kita ketar-ketir. Mungkin kita bisa bilang Eren adalah pahlawan dengan niat mulia yang corny, melindungi bumi dengan cara kelewatan. Dia juga korban manipulasi, entah warisan Titan, entah pengaruh ingatan masa depan, menjadikannya seolah dikendalikan nasib. Di akhir cerita, Eren tampak seperti sosok yang terjebak antara cinta dan kebebasan, antara menjaga sahabat dan memusnahkan musuh. Jadi, apakah dia benar-benar jahat? Atau justru pahlawan tragis yang salah jalan? Gue rasa sih jawabannya tergantung cara kita melihat motivasinya. Yang jelas, Eren mengajarkan kita bahwa perjuangan kebebasan kadang bisa menghancurkan ruang di sekelilingnya. Dan jadi pahlawan bukan berarti bebas dari dosa. Dia bukan cuma hitam atau putih, melainkan campuran warna abu-abu yang bikin kita mikir lama. Panjang juga ya obrolan kita tentang Eren Yeager. Intinya, kisahnya bikin kita senyum-senyum mikir sendiri. Wah, si Eren ini sebenarnya gimana sih di kepalanya? Kira-kira menurut kalian gimana nih? Eren pantas dibela atau malah disindir jadi monster? Tulis komentar kalian di bawah ya. Siapa tahu kita seru-seruan diskusi bareng. Jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian suka dengan bahasan asik tentang karakter anime. Siapa tahu nanti kita bahas karakter lain atau bumbu-bumbu Attack on Titan lainnya. Oke deh, sekian dulu obrolan santai kita. Terima kasih sudah dengerin. Semoga kita semua bisa ambil pelajaran bahwa kadang-kadang orang yang sangat kita segani bisa aja punya sisi yang bikin bingung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap santai, enjoy, dan keep discussing guys.